Untuk memperbaiki kualitas ekonomi seseorang, ternyata sangat banyak cara dan usaha. Apalagi di zaman modern yang serba digital sekarang ini. Salah satunya adalah berinvestasi ataupun berjual beli aset digital. Lalu seperti apa sebenarnya gambaran bisnis atau investasi aset digital tersebut? Untuk menjawab banyak pertanyaan terkait bisnis aset digital, Segara NFT bekerja sama dengan Asparindo menggelar sebuah seminar dengan tema kemakmuran berkelanjutan. Dilakukan di Sunan Hotel Solo, pada Senin siang kemarin, tanggal 13 Maret tahun 2023, acara seminar dihadiri oleh ratusan peserta. Walaupun seminar terbuka untuk umum dan gratis, mayoritas peserta didominasi oleh kalangan generasi muda kampus. Para mahasiswa, mahasiswi dari kampus sewilayah Solo Raya tampak sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Saking bersemangatnya, sesi tanya jawab yang disediakan pihak panitia seakan sangat kurang durasinya, dalam mengimbangi banyaknya pertanyaan dari para peserta. Untuk pertanyaan para peserta yang mungkin tidak bisa terjawab, atau belum bisa dikupas dalam acara ini, bisa diserahkan ke pihak panitia. Dan kami akan menjawab atau mengupasnya nanti via email atau kesempatan online yang lain, ujar salah satu panitia seminar lewat mikrofon. Segara NFT sendiri dikenal sebagai sebuah perusahaan di bidang bisnis ekonomi dan perbankan, serta investasi aset digital. Mengingat investasi aset digital merupakan jenis bisnis atau lahan pasar baru di tanah air, maka seminar ini juga menggandeng Asparindo, Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia. Dalam seminar tersebut dihadirkan 4 narasumber, yaitu Rene Ralph Butsi selaku pendiri dan CEO Segara NFT, Alfonso Perez sebagai Eksekutif Director of Board Segara, Y. Joko Setianto selaku Ketua Umum Asparindo, serta Agung Purnomo selaku Strategic Development Officer Segara. Dalam perkenalannya, Rene Ralph Butsi mengatakan saat ini siapapun wajib dan berhak untuk memperbaiki kualitas atau standar ekonominya. Karena standar atau peningkatan ekonomi tersebut, menjadi salah satu parameter akan tingkat kualitas hidup seseorang. Sehingga semua orang yang ingin meningkatkan kualitas hidupnya, mau tak mau juga harus mengikuti perkembangan zaman. Termasuk harus melek dalam dunia usaha di era digital. Salah satunya adalah investasi aset digital. Bahkan seorang tukang becak pun perlu meningkatkan kualitas ekonominya. Dan sangat terbuka lebar jika ingin mencoba usaha baru dalam investasi aset digital tersebut, ujarnya kepada beberapa awak media yang hadir dalam acara seminar bergengsi tersebut. Dengan gaya yang kocak, Rene Ralph Butsi berinteraksi dengan para peserta seminar. Bahkan bersama dengan Alfonso Perez, ia pun juga melakukan beberapa adegan drama kecil untuk memancing rasa penasaran para peserta. Seperti membuang selembar uang kertas, lalu dipungut oleh orang lain. Adegan-adegan yang mengundang tawa tersebut, sebenarnya memberikan gambaran sederhana, tentang bagaimana perbedaan sistem kepemilikan atau keuntungan dalam investasi aset digital dibanding dengan aset manual, yang selama ini dikenal masyarakat. Rene Ralph Butsi dan Alfonso Perez juga mengaku sangat tertarik dengan pasar di Indonesia. Hal ini karena mereka berdua, ternyata dibesarkan di negeri Indonesia, sehingga mereka tak asing lagi dengan dinamika kota-kota khususnya di Pulau Jawa. Seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, hingga Surabaya. Walaupun mereka berdua berasal dari negeri Swiss, namun wilayah Indonesia sudah dianggap seperti tanah airnya sendiri. Lalu mengapa kota Solo dipilih sebagai lokasi seminar pertama di Indonesia oleh Segara NFT? Ini karena kota Solo kami anggap sebagai kota yang dinamika pembangunannya sangat pesat sekaligus unik. Yaitu bisa memadukan perkembangan antara pembangunan ekonomi, budaya, pendidikan, serta politik. Dan hal inilah yang membuat kami yakin, masyarakat Solo terutama generasi mudanya tentu juga mempunyai visi dan misi ke depan yang juga selaras dengan visi dan misi dari Segara NFT, tutur Alfonso Perez di sela-sela pemaparannya. Sementara itu, Agung Purnomo juga mengatakan sekarang ini mau tak mau, semua masyarakat harus melek dunia digital apapun wujudnya. Terutama usaha-usaha. Sementara itu, Agung Purnomo juga mengatakan sekarang ini mau tak mau, semua masyarakat harus melek dunia digital apapun wujudnya.
terutama usaha-usaha atau bisnis yang berkaitan dengan dunia digital. Hal ini wajib dilakukan agar masyarakat Indonesia tidak ketinggalan dan digilas oleh zaman itu sendiri. Terlebih bagi generasi muda Indonesia, hukumnya wajib untuk melek dunia dan bisnis digital di era sekarang. Sehingga seminar-seminar semacam ini memang untuk memberikan edukasi, khususnya kepada generasi muda, ujar Agung saat membuka materinya. Saat ini, perangkat hukum dan undang-undang tentang usaha dan investasi aset digital di Indonesia memang belum mengatur secara khusus keberadaan bisnis digital dunia maya tersebut. Walau begitu juga tidak melarang semua kegiatan dan jenis transaksi terkait investasi aset digital KIK tersebut. Karena nyatanya, memang bisa mendongkrak iklim ekonomi secara keseluruhan atau secara nasional. Itulah sebab Asparindo juga sangat mendukung dan mengapresiasi tentang sosialisasi terkait investasi aset digital tersebut, ujar Joko Setianto, selaku Ketua Asparindo Pusat. Dalam seminar tersebut, istilah-istilah terkait aset digital dibahas dengan gamblang. Istilah-istilah yang selama ini mungkin baru terdengar, atau kerap terdengar namun masih sangat asing di telinga dibeber dengan tuntas. Misalnya apa itu NFT, non-fungible token, lalu apa itu turunan dari blockchain. Juga apa itu layanan blok Bitcoin, aset digital unik, wallet atau dompet mata uang kripto, dan lain-lain. Semua istilah-istilah dalam dunia aset digital tersebut dikupas tuntas hingga menjelang tengah siang. Sumber, majalah kisahnyata.com. Oke, Z apa pakai S? Oh Z, jangan pakai S ya. Jangan diucapin sisa-sisa nih, mantap nih. Oke, Ziza. Ziza, dari mana Ziza? Kebetulan dari Universitas Islam Negeri Raden Said. Tepuk tangan untuk Raden Mas Said. Mas Said, luar biasa. Oke. Ziza. Pertanyaannya sama, oke? Yang Ziza tahu dari kripto adalah Sangat umum ya, maksudnya sangat umum menurut saya kripto itu aset digital. Untuk I am from Yudhanatsa Surakarta University. I want to ask something for you. I'm so sorry if I bad pronunciation. So I know about crypto. So I want to ask how to minimize the impact about crypto losses from the beginners. And please give me your advice or trick to run crypto investment. Thank you, Sean. Edukasi masyarakat, terutama adik-adik kita, bagaimana pentingnya digitalisasi. Dengan kita mengundang Pak Joko, Ketua Asosiasi Pengelola Pasar se-Indonesia, kita undang. Jadi beliau juga ternyata sama effortnya dengan kita bahwa perlu adanya edukasi ke masyarakat, terutama adik-adik kita, supaya melek digital dan tahu perkembangan teknologi. Yang mau nggak mau harus kita move on ke arah digitalisasi dari analog, karena ini sesuatu yang nggak bisa dibendung. Yang namanya teknologi itu nggak bisa dibendung. Kita harus belajar bagaimana menggunakan teknologi itu dalam membantu kita dalam keseharian dan meningkatkan perekonomian kita, terutama dari perekonomian grassroots bawah sampai ke atas.